Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan karunia dan nikmatnya yang begitu besar kepada kita semua. Pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa, bisa berkumpul dalam majelis yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga berkumpul bersama orang-orang yang insya Allah dimuliakan Allah SWT dalam rangka untuk mengikuti forum diskusi tokoh umat untuk Kabupaten Bantul ya. Dan malam hari ini insya Allah kita akan mengangkat satu tema yang sangat menarik, yakni Islam masa depan negeri. Alhamdulillah karena ini kita kebetulan sudah berganti tahun yang baru, ya ini mudah-mudahan menjadi resolusi kita. Tidak lupa salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarga, para sahabat dan kita selaku umat beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin, para ulama, para tokoh umat, tokoh masyarakat yang dirahmati Allah, wabil khusus para narasumber yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Insyaallah pada malam hari ini kita akan diskusi bersama dengan dua narasumber kita, yakni alhamdulillah sudah hadir Ustadz El Chandra, beliau sebagai founder dari X-Bank dan juga GM ya, Trust Solusi Syariah, konsultan bisnis syariah. Dan seyogianya yang kedua yang mengisi adalah Ustadz Ahmad Hanafi Rais, namun mohon maaf lahir batin karena beliau sedang masih di luar kota sehingga tidak bisa membersamai kita pada malam hari ini. Tapi insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Yusuf Mustaqim untuk menjadi pembicara yang kedua pada malam hari ini insya Allah. Dan tentunya agenda diskusi nanti akan dipimpin oleh guru kita semua, Ustadz Khalid Ridwan. Ya, nanti beliau yang akan memandu jalannya diskusi pada malam hari ini. Oleh karena itu, mari kita awali terlebih dahulu majelis kita pada malam hari ini dengan bersama-sama melafalkan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga majelis kita senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, hadirin asatidz sekalian yang dirahmati Allah, kita insya Allah akan langsung masuk ke diskusi pada malam hari ini. Namun sebelumnya karena saya melihat ini penuh sekali, ramai di majelis kita. Kita ramaikan dulu, saya izin untuk mengantarkan Ustadz Khalid dengan berpantun. Pantunnya seperti biasa, ini pantun mutabanat, pantun sejuta umat. Bunga mawar, bunga melati. Enggak ada cakepnya, ini enggak rame. Sekali lagi, bunga mawar, bunga melati. Harum semerbak, aneka warna. Tahun kini sudah berganti, perjuangan harus makin menggelora. Takbir. Satu lagi, bunga melati indah di taman. Tidak usah berlama lagi, kita sambut Ustadz Khalid Ridwan. Kepada beliau kami persilakan. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdas syakirin, hamdan na'imin, handa yuafi ni'amahu wa yukafi umayyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadirin jamaah forum tokoh umat yang saya hormati dan dirahmati Allah, langsung saya minta Bapak El Chandra dan Ustadz Yusuf Mustaqim, beliau berdua untuk bisa duduk di sini, monggo. Monggo, ya. Yeah.
sehat-sehat semua, Pak El Chandra. Ini kalau Pak Yusuf ini beliau dekat-dekat saja, ya. Kalau saya hitung kemungkinan ya 6 kilo ya. Ini kalau Pak El Chandra tadi berapa kilo Pak dari rumah sampai sini? Di map Google-nya. Karena tadi saya diantar. Iya. Tapi Matur suwun Ustaz. Nggak jauh sih, saya tetap di selatan ya, rada ke timur sedikit. Oh ya. Di belakang hotel ini Dafam. Oke. Dafam Rohan. Berarti sekitar sekitar 10-an nggak sampai ya, 10 kilo. Sekitar. Ya. Kita bersyukur ya, Bapak sekalian, hadirin sekalian, kita di Indonesia ini sungguh diberi Allah kenikmatan karena suhu ya, cuaca itu nggak banyak berubah. Ya paling anget dikit, dingin dikit, ya tidak sampai menggigil gitu, salju tebal gitu. Kalau di luar sekarang pas, ya kalau di negara 4 musim ini pas tebal-tebalnya. Ya. Dan kalau tebal itu mau keluar aja males. Jangankan keluar ya, kita mau ke WC aja kalau dingin males. Saya perkenalkan yang pertama yang akan bersamai kita, mungkin Bapak El Chandra, ya ini mungkin agak baru di forum kita kali ini ya. Beliau ini ternyata lahirnya di Pangkal Pinang ya. Kebetulan sama dengan istri saya Pak, lahirnya di Pangkal Pinang. Teman sekampung. Beliau lama berkecimpung di bank, saya lihat di kurikulum vitae-nya beliau pernah di Danamon, pernah di BTN Pak ya. BTPN ya. Dan alhamdulillah beliau ternyata setelah agak lama kemudian membawa banyak inisiatif. Salah satu yang terkenal adalah mendirikan X-Bank. Ya, X-Bank adalah X-Bank, pendiri atau foundernya X-Bank. Ini Bapak kalau lihat X-Bank silahkan dicek di Google ya. X-Bank. X-Bank adalah wadah karyawan mantan ex bankir gitu ya. Betul. Bankir ya. Dan luar biasa tadi disinggung di video oleh Ustadz Hanafi Rais ya. Ini nanti kalau ada para mualaf bank ya. Ini beliau sudah siap untuk untuk menampung karena memang butuh komunitas saya yakin, dan beliau luar biasa ya telah memberikan komunitas ini ya. Nanti kita akan berbincang banyak. Kemudian yang samping beliau adalah Bapak Yusuf Mustaqim. Saya kira para hadirin sekalian, para tokoh sudah mengetahui beliau adalah sama ini ternyata beliau itu entrepreneur ya. Ini beliau juga sebagai foundernya Zamili Engineering. Ya, wah. betul ya. Ini saya sekali 2-3 tahun terlibat, dilibatkan beliau, dipekerjakan beliau di Zamili Engineering ini. Ya. Baik, sekalian, ini nanti beliau berdua akan mempresentasikan paparannya. Ya. Tadi sudah dibuka oleh pembawa acara bahwa kita memulai babak baru ini. Tahun baru, babak baru, dan kita tentu pembahasannya selalu baru tentu. Nah, dimulai dari Bapak Yusuf Mustaqim nanti. Gitu. Oh, ya, baik. ya. Kemudian selama 15 menit, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan Pak El Chandra, ya, untuk juga 15 menit. Sisanya nanti sampai dengan jam 10 seperti biasa, sebelum kita foto bersama ya. Kita kita pertanyai beliau berdua, karena mumpung beliau berdua di sini, saya kira forum ini sangat ya punya wewenang dan punya kesempatan untuk berdiskusi banyak dengan beliau. Begitu Pak Yusuf, Ustadz Yusuf Mustaqim, saya berikan waktu yang pertama untuk Bapak, nanti kemudian kita lanjutkan untuk Pak El Chandra. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Khalid Ridwan yang saya hormati, Pak El Chandra yang saya hormati, dan segenap tokoh umat yang saya hormati, alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu kembali dalam rangkaian
diskusi forum tokoh umat. Jadi saya beberapa kesempatan ikut hadir, maka saya ingin biar nyambung, ya, saya membuat sedikit tulisan nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Hanafi Rais. Ya. Kita sudah mendapatkan penjelasan bagaimana krisis yang ada di negeri kita, kemudian solusinya adalah Islam, tinggal kemudian bagaimana melandingkan Islam tersebut. Maka kalau tadi topik besar kita adalah Islam itu masa depan negeri kita, maka sebenarnya adalah Islam itu masa depan dunia. Karena berbicara Islam tidak hanya berbicara orang yang tinggal dari Sabang sampai Merauke, tetapi berbicara dari seluruh sudut dunia. Nah, di sini kita bisa melihat, ya, bahwa 2/3 dunia itu penduduknya adalah Muslim. Maka masalah Islam dan juga solusi yang akan diberikan oleh Islam itu tidak bisa hanya diterapkan di satu negeri saja, tetapi semua nanti saling berhubungan. Nah, tentu kita harus berpikir global, tetapi ketika action harus, ya, apa yang bisa kita raih, apa yang bisa kita jangkau. Nah, karena kita itu ditakdirkan hidup di negeri ini, nah maka kita sebaik-baiknya bekerja di negeri tempat kita ada ini. Nah, mungkin kalau nanti sudah kita mampu misalkan sekup Asia, kemudian mungkin Asia Pasifik, nah itu bisa juga. Tetapi kita harus bekerja di mana dalam lingkaran kekuasaan kita. Nah, rezim baru, harapan baru, kita itu sudah dipimpin oleh berbagai macam tipe orang. Mulai dari seorang insinyur, jenderal bintang 5, seorang, ini kalau Habibie ini apa ini Pak, ini ya, Teknokrat. kiai juga, bahkan katanya wali, ya, dipimpin oleh wali kita ini. Ya. Dan kemudian kita juga pernah dipimpin oleh orang yang sampai sekarang ijazahnya itu kita belum pernah lihat. Ya. Ini. Dan yang terakhir ada satu lembaga yang merilis pemimpin kita itu termasuk orang, ya, yang berperan dalam kejahatan terorganisir dan juga korupsi. Meskipun kemudian ini rame dan kemudian ada, ya, semacam ralat lah. Tetapi intinya ketika informasi itu informasi yang pertama, biasanya itulah yang benar, ya. Nah, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, ya, rezim senantiasa berganti, mereka pasti mewarisi rezim sebelumnya, mewarisi apa yang telah dibuat oleh rezim sebelumnya. Dan rezim sebelumnya itu mewariskan banyak hal, ya. Undang-undang yang lebih pro kepada pihak asing. Kita tahu bahwa politik dalam demokrasi itu biayanya besar. Terus duitnya sopo. Maka pasti duitnya itu apa Pak? Ya kalau nggak nyetak sendiri, ya jual kekayaan alam yang itu milik rakyat. Dan terbukti, ya, kemarin di Makassar sejak 2010 itu telah ada percetakan uang palsu dan memang untuk pilkada. Itu dugaan sementara. Ya. Nanti kalau ada temuan lagi, mungkin termasuk dalam paper yang dinotariskan oleh KONI di Rusia, ya kita tunggu aja nanti seperti apa. Nah ini. Nah selain itu juga warisan
utang. Setiap presiden meninggalkan utang. Selain itu, setiap ganti rezim ada pertambahan pajak. Apakah itu pertambahan nilainya ataupun jenisnya. Kalau kasus korupsi jangan ditanya lagi. Nah, potret kita saat ini bahwa setiap tahun kita harus mencicil utang beserta bunganya, yang itu 1/4 dari pendapatan kita, anggaran belanja kita. Jadi kalau orang itu kok punya anggaran katakanlah Rp1.000, maka 1/4-nya itu untuk bayar utang dan cicilannya. Kemudian pemerintah kita mendanai keuangannya itu dengan berbasis pajak. Artinya rakyat diperas. Nah, di satu sisi rakyat yang diperas tadi, mereka kesulitan untuk berusaha mencari nafkah. Nah ini contohnya adalah kasus Ritek ya, ketika berhadapan dengan perusahaan-perusahaan di Cina. Nah lalu akar masalahnya apa? Ada 3 akar masalah. Ketika ada kerusakan terjadi dalam satu masyarakat, yang pertama adalah sistemnya. Kemudian pemimpinnya, dan yang terakhir adalah rakyatnya. Nah, faktor perubahan ini berarti apa? Kalau itu dari internal ya tentu di sini ada penguasa, parlemen, partai politik, ormas, tokoh masyarakat, rakyat, sistem, dan yang terakhir itu nanti angkatan bersenjata. Ini untuk kasus Indonesia ya, itu angkatan bersenjata wait and see. Karena kita berbicara negeri kita di sini. Ya. Kalau di tempat lain, nah angkatan bersenjata di depan. Tetapi internal juga tidak cukup ya yang menjadikan suatu perubahan itu nanti terjadi. Ada faktor adidaya, negara adidaya. Kasus di Suriah, kenapa Bashar Assad itu bisa berkuasa lama? Karena ada dukungan dari Rusia dan juga Iran. Dan kemudian bisa tumbang dengan mudah, kenapa? Karena Rusia sedang menghadapi masalah Ukraina, kemudian Amerika dengan Turki, mereka masuk. Nah, maka objek perbaikan, meskipun eksternal itu juga ada pengaruh, tetapi semuanya sangat ditentukan oleh internal, yaitu pemimpin, sistem, dan rakyatnya. Nah, maka di sini, dari yang paling utama adalah visi. Apakah visi pemimpin dan visi rakyatnya itu benar? Yang satu rakyatnya pengen makan siang, apa Pak? Ternyata dirubah Pak, tidak makan siang gratis ya. Makan siang bergizi ya ini. Jadi makan siang bergizi. Yang satu menawarkan internet ya. Ternyata rakyatnya itu milih visinya adalah visi perut saja, ya, makan yang bergizi. Nah, maka kalau tokoh-tokohnya itu tidak mengupgrade rakyatnya yang dia bina, yang dia jadikan simpul, maka ya tadi akan rendah. Jadi ditawari yang mulu-mulu nggak mau, yang penting pokoknya makan siang gratis. Ya. Baik. Kemudian visi negara, visi umat. Kalau tadi pemimpin, ya, kalau sekarang negaranya. Negara itu nanti adalah sistemnya. Ini. Dengan visi umat. Nah, terjadi persoalan ketika umat Islam dididik bahwa besok itu ada akhirat. Kalau nikmat ya saklawase, kalau susah ya saklawase. Tetapi visi negaranya tidak peduli dengan akhirat tadi.
Ya minuman keras diatur sajalah. Sistem perbankan berbasis riba silahkanlah. Nah maka di sini ada persoalan visi pemimpin, visi negara, dan visi umat. Nah terus bagaimana kita mau memulai? Ya tentu kita sebagai tokoh umat harus menyadari kekuatan yang kita miliki. Kita harus menyatukan visi pemimpinnya, visi negara, dan visi umatnya. Nah, syariah kafah itu adalah visi yang bisa dijadikan visi bersama tersebut. Saya kira itu, Ustaz Farid. Ya. Terima kasih, ini Ustadz Yusuf Mustaqim atas paparannya. Ini pas angkat-angkatnya, ternyata beliau berhenti. Baik, semoga kalau ada yang nanti ditanyakan, didiskusikan, mohon dicatat dulu sekalian. Untuk kemudian saya akan mintakan ini yang kedua, beliau Pak El Chandra untuk memberikan paparannya. Ya. Beliau tentu akan berputar, berkisah dan menyampaikan gagasan. Apa Pak? Pointernya pajak ya, dan seputar keuangan. Ya, karena beliau lama bergelut di situ. Monggo, Pak El Chandra. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustaz Yusuf, yang saya hormati Ustaz Khalid, dan yang saya hormati dan saya banggakan para tokoh umat yang hadir pada malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, di mana kita sudah diberi waktu dan kesempatan untuk bisa hadir dan berdiskusi pada malam hari ini. Baik, saya langsung saja ke tema ya, pembahasan agar mungkin nanti kalau ada diskusi kita bisa lebih panjang lagi berdiskusinya. Mungkin perkenalan dulu ya, nama saya El Chandra, biasa dipanggil Pak Chandra. Mungkin karena masalah rambut makanya dipanggilnya Bapak ya, tapi nggak apa-apa. Ya. Saya dulu tinggal di Jakarta sebelum di Jogja, sempat lama di Jakarta karena saya bekerja di sana. Ya, lalu tahun 2013 memutuskan untuk keluar dari pekerjaan dan memutuskan juga untuk pindah ke Jogja. Ya, kenapa kau memilih Jogja? Karena ini masalah strategi. Karena sudah tidak bekerja, maka tempat yang harus kita pilih tempat yang biaya hidupnya murah gitu. Dan itu ternyata terbukti, Pak. Ya, yang lebih banyak membuktikan itu istri saya. Karena dulu waktu di Jakarta uang 50.000 kalau dipakai belanja cuma dapat mungkin 3 item, tapi begitu di Jogja bisa 5 item gitu. Dan beliau sangat mensyukuri itu. Jadi pindah ke Jogja karena pertimbangan yang realistis. Sejak 2013 alhamdulillah sampai sekarang saya berdomisili di Yogyakarta. Sebelumnya saya bekerja di bank ya 20 tahun di sana, 2 kali pindah pekerjaan di 2 perusahaan yang berbeda, dua-duanya bank swasta nasional. Posisi terakhir yang saya emban, saya sebagai kepala divisi di bank terakhir saya. Kepala divisi itu kalau secara struktur dia ada di bawah direktur, Pak. Jadi ada direktur, di bawahnya itu kepala-kepala divisi. Dan saya menjabat kepala divisi risk management di bank. Jadi yang bicara mengenai mengukur resiko itu tim saya. Bagaimana kredit diberikan, bagaimana kredit itu dilihat secara kualitas seperti apa, itu tempatnya saya. Bahkan yang memutuskan kreditnya pun itu wewenang tertinggi sebelum direksinya itu ada di tangan saya waktu itu. Ya, entah saya harus bangga atau tidak ya, karena
ternyata sekarang baru sadar begitu saya tanda tanganin kredit, dosa ribanya berjalan kan gitu ya. Baru sadar itu ya. Jadi punya wewenang besar itu harus bangga atau tidak? Sekarang saya nggak ada bangga-bangganya. Kenapa? Karena itu ternyata saya sedang mencetak dosa, Pak. Ya. Alhamdulillah saya tinggalkan, sekarang saya aktif. Kita punya satu lembaga namanya Transaksi Syariah di Jogja ya. Selain aktif dengan membuat X-Bank, jadi X-Bank ini kumpulan teman-teman yang memutuskan untuk keluar dari bank dan lembaga keuangan konvensional lainnya. Jadi X-Bank itu isinya orang leasing ada, orang koperasi ada, segala macam. Kita kumpul di sana. Untuk apa? Pertama saling curhat-curhatan ya. Karena ini kan tantangannya nggak gampang ya. Setelah keluar terus setelah di luar mau gimana itu kan nggak gampang gitu. Oleh karena itu kita perlu berkumpul ya. Terus yang kedua memperkuat keyakinan. Kalau kita sebut akidah lah ya. Itu pun harus bersama-sama. Terus yang kedua adalah belajar muamalah. Kenapa? Karena dulu kami salah gara-gara kita nggak ngerti muamalah. Riba itu bagian dari muamalah karena kita dulu tidak ngerti, akhirnya kita terjebak di sana. Jadi salah. Oleh karena itu, setelah keluar kita harus belajar muamalah agar tidak terjebak lagi, dan setelah di luar kita baru paham bahwa yang namanya dosa bukan cuma riba gitu loh. Itu hanya sebagian kecil saja. Oke. Baik, itu sedikit perkenalan dari saya. Tema hari ini kita mau membicarakan masa depan Indonesia. Mungkin ini secara teknik perbankan, kalau kita mau melihat masa depan, Pak, memberikan kredit itu kan sebetulnya proses melihat masa depan, karena kita mau nilai di masa depan orang ini, debitur ini bisa bayar apa tidak, gitu kan? Bagaimana cara melihat masa depan kalau dalam proses kredit? Yang harus dilihat masa sekarangnya dulu, Pak. Sekarangnya bagaimana? Kondisi sekarangnya baik-baik saja apa tidak? Coba bayangkan kalau Bapak jadi komite kredit, ada orang bermohon kredit, ya, terus kita analisa, ternyata kondisi sekarangnya nggak baik-baik saja. Saya tanya, mau dikasih kredit nggak? Enggak. Kenapa? Karena kita udah tahu masa depannya suram ini. Betul ya, Pak? Jadi logiknya seperti itu. Oke. Sekarang kita ngomong masa sekarang gimana? Gimana sih masa sekarang Indonesia? Bapak-bapak, nggak perlu pakai teori deh, kita ngomong perasaan yang dirasakan negara kita semakin baik atau tidak? Tidak ya? Gitu ya? Atau beda-beda? Oh, saya mah lebih baik, Pak. Ada yang merasa lebih baik sekarang? Oke. Kayaknya sebetulnya sepakat semua tidak, tapi ada yang mau menyampaikan, ada yang tidak. Nggak ada masalah. Sekarang coba kita lihat ya, kondisi kita. Bapak-bapak, kalau saya ngelihat kondisi negara ini, itu simpel, Pak. Sekarang bagaimana? Saya pakai pendekatan cara perbankan. Kalau ada debitur, dia membayar kewajiban bunga, itu sudah harus minjem lagi. Ini debitur ini gimana? Kan dia punya kewajiban, debitur tuh punya dua kewajiban, Pak, bayar pokok dan bayar bunga. Itu kewajiban debitur. Oke. Ini debitur itu untuk membayar bunga, dia harus minjem lagi. Itu debitur sehat atau tidak, Pak? Tidak. Sekarang saya tanya, negara ini sedang begitu nggak? Pak, bunga yang harus dibayar oleh Indonesia, ya, 1 tahun itu hampir 600 triliun. Itu bunga, Pak, nggak ada pokoknya itu. Artinya kalau bayar itu, utangnya nggak turun. Karena yang nurunkan utang itu pokok, bukan bunga. Ya, jadi kalau setiap tahun keluar 600 triliun, itu nggak berubah apa-apa. Dan 600 triliun itu bunga. Sekarang tahu dong, untuk dapetin 600 triliun, salah satunya dengan meminjam kembali kan? Udah banyak cerita itu. Itu baru utang luar negeri, Pak. Pak, ternyata negara kita ini bukan cuma punya utang luar negeri. Negara kita ini juga punya utang dalam negeri.
Bagaimana utang dalam negeri? Jadi negara kalau mau menarik dana pinjaman dalam negeri, negara itu mengeluarkan yang namanya sertifikat sun tuh Pak. Itu obligasi pemerintah, surat utang negara namanya. Jadi negara ngeluarin surat utang, nanti ada yang beli tuh surat utang. Surat utang ini berbunga Pak. Nah, kalau karena negaranya ngeluarin surat utang, berarti kan negara dapat uang kan? Tapi punya utang kan gitu. Punya utang kepada siapa? Kepada yang beli surat utang negara. Ada bunganya? Ada. Dan Bapak-Bapak tahu, nilai surat utang negara atau pinjaman dalam negeri ini, itu nilainya lebih besar daripada pinjaman luar negeri. Selama ini yang kita banyak diskusikan yang luar negeri kan Pak? Ya, yang sampai katanya 8.000 triliun itu kan? Betul kan? Dan hutang dalam negerinya lebih besar Pak dari itu. Itu kondisi sekarang. Jadi terhadap yang hutang luar negeri saja, yang tadi saya diskusikan, negara itu udah harus minjem untuk membayar bunganya saja. Dan itu nggak berubah apa-apa, karena pokoknya nggak berkurang. Oke, itu fakta pertama yang kita lihat. Fakta kedua, sekarang mulai terasa dong, semua hal itu mau dipajaki, betul nggak? Pak, saya itu cari referensi ya. Pajak pertambahan nilai, ini logiknya, kenapa sih kok ada pajak itu? Ini logiknya. Pak, kalau pajak penghasilan itu menurut saya masih logik Pak. Saya nggak ngomong syariat ya Pak, saya ngomong logika, oke? Kenapa saya bilang pajak penghasilan masih logik? Karena gini loh Pak, penghasilan itu kan berarti saya menerima uang, terus sama negara dipajaki gitu kan? Itu masih make sense kan Pak? Sekarang PPN itu yang bayar siapa Pak? Pembelinya kan? Coba bayangin, berarti waktu PPN itu dikenakan, itu pada saat kita mengeluarkan uang, bukan mendapatkan uang Pak. Betul kan? Kita kan bayar, beli itu kan mengeluarkan uang, tapi terhadap pengeluaran kita dikenakan PPN. Jadi itu saya tanya, saya mencari referensi ini dasarnya apa sih PPN ini dikenakan itu, ya? Masuk akal nggak? Karena apa? Kalau PPH masuk akal, tapi kalau PPN saya nggak dapat referensinya Pak. Jadi akhirnya kesimpulannya, ya memang mau dikenain aja. Dan Bapak-Bapak tahu, ini sekarang udah nggak terlalu ribut nih, kenaikan 12%. Kenapa? Oh, udah dicabut Pak. Gitu kan? Mohon maaf ya Pak, bukan dicabut. Belum diberlakukan. Kenapa? Bapak tahu, PPN ini sebetulnya isunya sudah lama, bukan barusan. Pernah dengar Undang-Undang Nomor 7 mengenai harmonisasi peraturan perpajakan? Itu tahun 2001 Pak. Itu sudah mengatur mengenai kenaikan PPN. Undang-undang harmonisasi perpajakan itu menjadi satu bagian dengan waktu itu isu undang-undang Omnibus Law. Pernah dengar undang-undang Omnibus Law yang ramai banyak diprotes? Dan mungkin waktu itu kita nggak ikut protes karena kita nggak ngerti apa dalamnya gitu kan? Ternyata salah satu dalamnya ini Pak. Bapak tahu kenapa PPN dinaikkan? Karena para pengusaha, para pemilik modal minta PPH diturunkan. Nangkep maksud saya Pak? Waktu PPH minta diturunkan oleh para pengusaha ini, kan negara harus nyari, loh kalau ini turun berarti pendapatan saya dari PPH semakin sedikit, betul nggak? Sementara pajak itu untuk bukan cuma menghidupi seluruhnya kita kalau di Indonesia. Karena semua pengeluaran pemerintah itu 70 bahkan 80% itu mengandalkan pajak. Berarti waktu PPH diminta turun oleh para pengusaha itu, pemerintah harus berpikir bagaimana gantiin yang turun. Diusulin sama mereka,
naikin PPN. Gitu loh. Terus tanyanya, disetujui nggak? Yang Mas Hanafi bilang tadi, kalau peraturannya peraturan manusia, kata, yang buat manusia, pasti di dalamnya adalah kepentingan manusia yang dimasukkan. Disetujui undang-undang itu, Pak. Jadi itu bukan tidak ada latar belakangnya, ada latar belakangnya. Kejadiannya seperti itu. Oke, itu kita ngelihat itu. Sekarang kita ngelihat problem yang lain. Bapak-bapak, saya ingat ya, salah satu pemicu saya keluar dari kantor itu adalah keluarnya fatwa Majelis Ulama nomor 1 tahun 2004, Pak, mengenai haramnya bunga bank. Dan sampai detik ini fatwa itu masih berlaku, Pak. Jadi kalau bapak-bapak percaya dengan MUI ya sebagai bagian dari ulama yang mengambil fatwa untuk menarik satu hukum, ya, saya informasikan, Pak, MUI mengeluarkan fatwa mengenai bunga bank itu riba, haram, dan sampai saat ini tidak ada yang cabut itu, Pak. Saya masih ingat, Pak, yang tanda tangan fatwa itu siapa? Ya, yang tanda tangan itu Pak Ma'ruf Amin tuh. Waktu itu beliau ketua Majelis Ulama Indonesia. Ya. Sekarang saya tanya, Pak, keluarnya fatwa itu merubah kondisi riba di Indonesia enggak? Merubah, Pak. Tapi bukan tambah sedikit. Pinjol itu suburnya tahun-tahun berapa? Di atas tahun 2010 kan? Fatwa itu tahun 2004. Bapak tahu, secara data, semenjak tahun 2004 ke tahun 2024, 20 tahun, kenaikan portfolio kredit riba itu 8 kalinya, Pak. Jadi saya cuma mau menggambarkan, ini ulamanya udah bekerja dong, ngeluarin fatwa haram, betul dong? Udah bekerja nggak, Pak? Udah bekerja. Tapi saya tanya, ada dampaknya nggak? Ada dampaknya? Enggak, malah nambah tadi saya bilang. Bukan cuma malah nambah, malah ngaco, Pak. Pak, dulu mungkin bapak-bapak yang senior ini ngerasain minjem sama bank, itu administrasinya setengah mati ya, Pak. Kalau zaman yang dulu lagi dimintain apa? Bukti pembayaran listrik, telepon, air tuh, dulu tuh. Bapak tahu sekarang dapetin pinjol itu tidak perlu data, bahkan dia nggak akan tanya ini untuk apa. Dia nggak nanya, Pak. Dia nggak akan nanya berapa penghasilanmu, nggak akan nanya. Dia cuma perlu KTP. Dapat kredit, dapat tuh, Pak, sekarang. Itu tadi saya bilang, dulu demikian ketatnya itu, sekarang udah semakin mudah. Bahkan orang-orang yang tidak berpenghasilan pun dibiayai. Bapak tahu kan yang namanya pay letter itu? Pay letter itu tuh sebetulnya kredit, Pak. Shopee pay letter. Pokoknya ada pay letter. Pay letter itu kan P bayar, letter kemudian. Jadi pay letter itu bayarnya kemudian. Sama dengan utang nggak, Pak? Iya, bayarnya nanti kan gitu. Bapak tahu sekarang, anak-anak kita yang sudah punya KTP, itu belum tentu lagi kuliah loh. Bisa jadi dia SMA kelas 3 loh, Pak. Dia bisa dapat pay letter. Bisa karena syaratnya cuma KTP. Sekarang saya tanya, nggak usah ngomongin yang SMA, yang kuliah aja, yang masih dikirimin sama bapaknya duit, itu menghitung sumber kemampuan bayarnya dari mana coba, Pak? Dan itu tidak ditanya sama mereka. Ini kondisi kita sekarang, Pak. Kita ngomong Homer. Pak tahu nggak? Di Indonesia, Homer itu tidak haram. Betul kan? Iya. Dan tidak dilarang. Aturannya ada undang-undang KUHP mengenai Homer,
Di situ cuma bicara, ya, menjual khamr itu cuma perlu izin, berarti nggak dilarang Pak, cuma perlu ngurus izin. Kalau izinnya keluar, boleh nggak Pak? Boleh, itu maksudnya gitu loh. Ngurus izin gampang nggak Pak? Gampang kalau ada duit gitu kan. Coba. Jadi di sini khamr itu tidak dilarang Pak. Dia cuma perlu izin. Jadi kalau sudah punya izin aman Pak. Oke? Tuh, lihat. Ini kondisi saat kita sekarang. Ya. Kondisi negara kita sekarang. Cuma kadang kita itu memang suka telat sadarnya Pak. Tadi saya bilang, PPN 12%. Padahal PPN 12% itu ada sejak tadi Undang-Undang Perpajakan, Harmonisasi Perpajakan. Tahun 2001 Pak, udah diundangkan. Tapi kita baru ribut kemarin kan. Kalau masalah nilainya itu sebetulnya udah tinggal tunggu cetok aja. Dan ingat ini setelah ini, karena Pak Prabowo udah bilang, oke, ini belum diberlakukan. Oke, kita semuanya udah tenang-tenang aja nih. Alhamdulillah, udah tak? Habis itu sepi tak? Sekarang saya tanya, siapa yang bisa memastikan itu tidak diberlakukan? Pak, kalau kita ngomong PPN itu dikenakannya kepada barang, Pak. Ingat nggak kemarin penundaan itu dilakukan malam hari kan? Pak, saya tanya, kalau itu nanti PPN besok mau dilakukan, tanggal 1 kan dimulai diberlakukan waktu itu kan? Ya, saya tanya, sistem untuk menghitungnya sudah dipersiapkan kapan? Apakah malamnya baru dipersiapkan untuk besok? Enggak, Pak. Ini ngomong sistem, Pak. Dia pasti narik lebih panjang dulu ke belakang untuk mempersiapkan agar tanggal 1 mulai PPN udah berubah. Sistem. Sekarang saya tanya, waktu Pak Prabowo ngomong ini ditunda, sistemnya dirubah nggak? Saya tanya, saya pasti, Pak, undang-undangnya nggak dicabut. Kemarin itu pengumuman itu tidak mencabut undang-undang itu. Oke. Bagaimana mereka melakukannya? Yang kemarin dijelaskan adalah jenis barangnya yang ditentukan. Betul kan? Oke, ini hanya untuk PPN DM yang barang mewah doang. PPN yang biasa mah barang-barang ini ada yang tidak terkena kok. Gitu tak? Sekarang saya tanya, siapa yang bisa mastiin? Bapak tahu nggak makan Indomie itu kena PPN? Oke. Sekarang saya tanya Pak. Kalau ada orang punya uang cuma segitu-segitunya dan dia harus milih antara beli beras sama beli Indomie, mana yang dia akan pilih Pak? Mana? Dia cuma punya uang segitu-segitunya yang hanya bisa dia pilih untuk beli beras sama beli Indomie. Ya, mana yang dia pilih? Indomie Pak. Kalau beras masih perlu lauk. Kalau Indomie paling nggak udah ada rasanya, Pak. Ya toh? Sekarang saya tanya, kalau dari situ analoginya, mana yang lebih dibutuhkan rakyat ini, beras sama Indomie? Nah, tapi Bapak tahu, bisa jadi beras tidak kena PPN, Indomie kena PPN, Pak. Bapak tanya sama mungkin saudara kita yang nggak beruntung lah ya, tukang minta-minta apa. Itu untuk simple, dia makanin anaknya pakai Indomie, Pak. Ini orang nggak mampu, Pak. Nggak punya kemampuan dia bahkan untuk makan. Akhirnya dia beli Indomie. Mirisnya dia kena pajak itu, Pak. Beli Indominya itu loh, dia bayar pajak itu. Padahal harusnya ini termasuk yang dipelihara negara, kan gitu toh? Bukan cuma dipelihara, dia bayar pajak akhirnya gitu loh. Oke. Nah itu kalau kita mau lihat detailnya seperti itu. Jadi sekarang bagaimana masa depan Indonesia? Kalau dilihat dari seperti ini, ya nanti kita rasakan lah seperti apa gitu kan. Tapi kalau tidak ada perubahan yang mendasar, saya kok rada pesimis, Pak. Mungkin itu Ustaz, penyampaian saya Ustaz. Ya,
Terima kasih, ini saya jadi ikut muda dengerin Pak El Chandra. Hadirin sekalian, menarik ya yang disampaikan beliau berdua ini di closing tadi oleh Pak El Chandra berkaitan dengan masa depan kita, kaitan dengan pajak dan sebagainya. Saya tidak perlu berpanjang lebar karena saya ingin menanggapi sedikit saja Pak Ustadz El Chandra berkaitan dengan tadi yang terakhir tadi, karena memang fatwa sudah lama nih, 2004. Pak Ma'ruf Amin masih sugeng ya, dan ternyata sampai sekarang ternyata tidak mengecil tapi membesar. Ini saya kira juga fenomena, maaf, keislaman kita saat ini juga semakin bagus, ustadz banyak, pengajian banyak, tapi kemaksiatan saya pikir secara kualitas dan kuantitas naiknya luar biasa, iya kan? Ya, dulu orang pacaran malu-malu, sekarang wah, survei-survei membuktikan bahwa anak muda yang hubungan laki perempuan udah miris sekali, padahal ustadz semakin banyak. Ya. Ini dulu pernah kita bincangkan dengan Ustadz Hanafi Rais. Ini memang kita tidak butuh ya. Nanti silakan Bapak Ibu sekalian untuk mengulik ini lebih jauh. Karena kita butuhnya memang Islam itu diterapkan ya, bukan untuk diwacanakan atau sekedar difatwakan. Beliau berdua ada di sini, silakan untuk kita buka sesi pertanyaan, diskusi dan sebagainya. Ini masih agak longgar kita sampai dengan jam 10 kurang seperempat jam nanti kita foto bersama. Silakan Bapak, para tokoh sekalian, malam yang tidak hujan ini harapannya memberikan semangat juga untuk para hadirin untuk melampiaskan bertanya seperti halnya tadi disampaikan oleh Pak El Chandra. Monggo Bapak sekalian, mau aja. Mas. Nyuwun asmane Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memperkenalkan, nama saya Sumartiono. Mungkin malam hari ini saya berangkat yang kedua kali. Setelah sebelumnya 2 bulan atau 3 bulan yang lalu saya berangkat yang pertama. Saya tertarik dengan tadi uraian Bapak El Chandra bahwa Indonesia ini membayar bunga hutang dengan hutang. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, karena saya anak orang kecil, jadi yang saya lihat juga yang kecil. Itu tetangga saya, itu juga terjebak pinjam, kalau di tempat saya namanya Bank Plecit. Dari pinjam Bank Plecit 1 untuk membayar pinjam ke Bank Plecit 2, sehingga Bank Plecitnya itu kalau dihitung, yang terhitung saja 32 Bank Plecit, belum yang belum terhitung. Dan sampai sekarang karena banyaknya Bank Plecit yang selalu nagih, akhirnya rumah pekarangan itu untuk melunasi Bank Plecit itu yang uangnya dari saudaranya. Akhirnya sekeluarga sampai sekarang di mana saya juga nggak tahu. Mungkinkah rakyat Indonesia itu kedepannya akan seperti itu? Ini Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Ini menarik ini. Saya kira biar langsung ditanggapi dulu. Ya. Karena kalau saya jeda dengan pertanyaan yang lain nanti takutnya saya lupa. Iya. Monggo karena langsung pada Pak El Chandra misalnya. Oke. Terlilit utang. Yang kita sibukkan sekarang pinjol. Ya, dia gantung diri, bahkan sekeluarga gantung dirinya. Kalau tadi diceritakan oleh Bapak kan baru jual aset, Pak. Belum gantung diri, Pak. Padahal yang gantung diri udah lebih banyak, Pak. Ya. Sekarang saya tanya, Bapak-bapak tenang, Pak. Kenapa? Karena negara ini pun sedang terlilit utang nggak? Saya tanya. Iya, sama sebetulnya, Pak. Kalau udah bayar bunga hutang, itu ngutang, itu kan seperti orang terlilit Bank Plecit kan? Ini satu titik, nggak bisa bayar dia. Akhirnya caranya gimana? Pinjam lagi di titik yang berikutnya kan? Ini nggak bisa bayar lagi, pinjam lagi.
Lah ini kan terjerat itu kan maksudnya itu toh Pak. Jadi sekarang kondisi negara kita itu, kalau dia terus seperti ini yang dia lakukan, bisa nggak mengalami kondisi yang seperti itu? Saya bilang sangat bisa. Paling tidak apa yang akan dilakukan? Aset yang tergadaikan, aset yang terjual. Pak, kalau saya mau menjajah Indonesia zaman sekarang, rugi kalau saya datangin pasukan, Pak. Pak, datangin pasukan dari negara saya mau menjajah Indonesia, saya perlu biaya nggak? Perlu biaya besar, Pak. Tuh, kalau saya mau jajah Indonesia, datangin pasukan, saya perlu biaya besar, itu satu. Yang kedua, di sini terjadi pertempuran kan? Kalau di sini terjadi pertempuran, Indonesianya rusak nggak? Saya menang nih, jadi penjajah menang, tapi dapat negara yang rusak kan? Perlu biaya lagi nggak saya? Nggak gitu Pak, sekarang orang ngejajah itu. Orang ngejajah itu dengan utang, Pak. Itu bang pelecit itu, kita nggak pernah tahu motifnya loh Pak. Pak, mohon maaf ya, ini sedikit, ini tolong jangan ini. Dulu saya jadi pejabat bank, kalau saya ngelirik rumah kok bagus gitu ya, tapi harganya mahal, ya, saya kepingin punya rumah itu dengan harga murah. Saya tahu caranya Pak, sebagai pejabat bank. Caranya gimana? Cari orang yang pengen beli rumah itu, tapi kita tahu dia tidak mampu bayar. Nyambungnya gimana Pak? Kalau dia tidak mampu bayar, pada satu titik bank saya akan mengeksekusi dong bangunan itu. Ya dong? Karena debitur tidak mampu membayar, gitu kan? Pak, Bapak tahu, mengeksekusi langkah berikutnya, kalau debitur tidak bisa bayar, ujung-ujungnya dilelang. Oke, Pak, mekanisme lelang bank itu nggak sekali lelang terus bisa laku gitu Pak. Bisa diatur, sangat bisa diatur. Karena proses lelang itu ada lelang pertama, lelang kedua, lelang ketiga. Semakin lelang pertama biasanya harga pasar. Lelang kedua turun 20% dari harga pasar. Lelang ketiga turun lagi. Pak, kalau saya pejabat pemegang wewenang untuk nurunin lelang ini, karena saya kepingin punya rumah itu, bisa nggak saya setting sampai lelangnya keempat misalnya gitu? Dan berapa penurunan harga yang di ujung-ujungnya saya yang beli, Pak? Bisa nggak, Pak? Bisa. Jadi itu contoh yang kasus oknum nih negara. Pak, tahu nggak? Kereta cepat. Dulu pernah ada diskusi perdebatan dong. Kenapa? Karena ada dua negara yang mau biayai kereta cepat itu. Satu Cina, satu Jepang. Tapi kenapa kok sekarang jatuhnya ke Cina? Karena Jepang lebih realistis mau ngebiayainya, Pak. Jepang minta syarat bahwa proyek ini harus dijamin dengan APBN. Proyek ini. Baru Jepang mau. Tapi waktu itu, wah, nasionalismenya tinggi semuanya. Wah, kalau itu nggak mau, ini proyek swasta kok, gitu kan? Masa negara terlibat, gitu kan? Waktu itu kan wacananya begitu, terjadi diskusi. Akhirnya yang menang Cina, Pak. Cina minta nggak? Enggak. Tapi Cina lebih pinter mainnya. Kenapa? Karena memang, mohon maaf ya, Cina itu sedang nyari yang tidak mampu bayar gitu loh. Beda sama Jepang. Jepang memang mencari yang mampu bayar. Nangkep Pak maksud saya Pak? Untuk apa kok dicari yang tidak mampu bayar Pak? Menguasai aset. Pak, aset yang dipik lagi ribut-ribut itu, Bapak pernah kepik? Dulu saya tinggal di Jakarta Barat Pak, daerah Joglo Pak, itu kepik itu deket Pak. Itu emang kayak bukan di Indonesia Pak. Kayak bukan di Indonesia Pak. Ya.
Jadi kalau Pak siapa tuh yang lagi ribut-ribut tuh Pak? Apa? Saya Didu itu berbicara begitu keras. Ya faktanya gitu Pak. Faktanya gitu. Kalau dia kan bilang ini sedang ada negara di dalam negara gitu kan. Pak kalau kita ngelihat Jakarta, kita lihat posisi timur itu ada perbatasan. Dulu ingat kan proyek Meikarta itu Pak? Ya, Meikarta. Itu perbatasan posisi timur. Udah dijaga tuh Pak di Meikarta. Posisi barat dijaganya di Lipo Karawaci Pak. Oke. Di sisi utara, waktu itu ribut-ribut mengenai reklamasi yang digagalkan Anies. Karena kalau tidak, jadi lagi tuh komplek tuh Pak di Jakarta Utara. Akhirnya geser sedikit ke PIK kan Pak. Jadi kalau kita ngelihat Jakarta Tengah, ini udah mereka, ini udah mereka, ini udah mereka. Gampang nggak masuk ke sini? Gampang Pak, kalau secara strategi. Terasa itu gitu. Nah, jadi kalau sekarang Bapak tanya, mungkin nggak terjadi seperti itu juga? Ya saya bilang sangat mungkin kondisinya. Ya, paling tidak pertama kita kehilangan aset. Itu paling tidak. Ya, mungkin nanti kita masih punya semangat untuk melawan, tapi kan telat lah kalau udah kayak gitu ya. Ya. Itu mungkin Ustaz kali. Baik, terima kasih Pak El Chandra. Begitu Pak Sumartiono. Saya ingin spill sebenarnya pada Ustadz Yusuf Mustaqim. Ini karena kita bicara tentang Islam dan bagaimana menghadapi penjajahan utang. Ya. Ini tentu ada mekanisme Islam ya untuk Islam itu bagaimana sih? Islam apakah kekuasaan Islam itu nanti memang menidakbolehkan utang sama sekali? Atau memang bagaimana? Mungkin sedikit aja Ustaz Yusuf, biar ada jawaban. Sebelumnya kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya, ya kan? Ya. Monggo. Dalam kitab Al-Amwal yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, di sana dipaparkan bahwa utang itu sesuatu yang bisa terjadi, yaitu ketika terjadi bencana alam. Bagaimanapun kita itu hidup di bumi yang potensi bencana alamnya itu mungkin tidak bisa dihitung meskipun bisa kita prediksikan. Ya, kita ada Gunung Merapi, ada gempa bumi, kemudian banjir, belum lagi nanti wabah penyakit. Nah, ketika kondisi kas negara itu tidak ada, maka langkah pertama adalah utang. Kemudian utang itu akan ditutup dengan ketika kondisi ekonomi belum pulih, ya, orang-orang yang kaya, yang agnia itu diminta untuk menyumbang. Bahkan kalau memang mereka kok berat untuk menyumbang, ya, agar kemudian bisa segera terselesaikan masalah itu, bisa dengan pajak. Tetapi pajak itu harus segera dihentikan ketika sudah terkumpul dana untuk melunasi utang tersebut. Demikian. Jadi ini nanti ada utang juga masih memungkinkan, ada pajak juga bisa keluar, tetapi tidak dalam posisi bukan terus-terusan, ya, dalam posisi darurat saja. Ya. Ya. Jadi nanti para hadirin sekalian, ini saya ambilkan langsung dari beliau yang memahami bagaimana mekanisme Islam. Apakah membolehkan utang dan pajak, masih ada opsi itu, tapi dalam kondisi yang darurat. Ya, betul sekali. Ya. Ya. Baik, Bapak sekalian, silakan. Monggo. Nah, ini betul. Minta nama Pak dan. Nama saya Belgu Sarjono. Saya baru pertama kali. Dan kalau sama Ustadz Chandra udah yang ketiga kalinya. Dulu juga beliau atasan saya. Waktu di DSP. Saya keluar bank baru 2023 kemarin. Iya.
saya tanya untuk Ustadz Yusuf, bahwa potret ekonomi kita itu kan 25% APBN kan untuk cicil hutang. Kemudian pendapatan negara itu kan berbasis dengan pajak. Masalahnya adalah ada di sistem pemimpin dan rakyatnya. Terus sikap kita dalam memperbaiki itu bagaimana? Apakah kita harus berontak atau bagaimana? Apakah kita harus mengganti dengan sistem, kalau pelajaran di TMP itu kan sistem ekonomi kan hanya 3 tuh, komunis, kapitalis, dan Islam. Apa kita langsung ke sistem Islam? Kemudian masalah visi pemimpin dan visi rakyat, visi negara dan visi umat, itu bagaimana menyatukannya ya? Karena saya dari kemarin kan kayak Pak Prabowo ngendiko makan siang gratis diganti dengan makan siang bergizi. Itu kan sebenarnya jadian itu. Dan yang paling utama adalah bagaimana kita merubah itu semuanya agar bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini karena agak panjang biar agak tuntas juga, Ustaz Yusuf Mustaqim dari Pak Heru Wicaksono, monggo bisa disambung langsung, monggo silakan. Ya. Pak Heru ya. Oh Pak Helmi, ya, Pak Helmi Sarjono. Wicaksono. Lenggahipun pundi Pak Helmi? Pengasih, wah jauh sekali ini. Ya baik. Jadi kita memang harus melakukan perubahan. Ya. Dan perubahan pertama itu adalah perubahan cara berpikir. Kalau orang itu hanya berpikir hidup itu hanya di dunia, maka mereka akan melakukan apapun untuk dunia ini. Yang orang itu ya, ketika hanya dunia ini ya hanya yang dia bisa lihat saja, yang dia jadikan pegangan. Tetapi kalau orang itu berpikirnya lebih dari ini, yaitu ada kehidupan setelah dunia ini, maka dia akan berusaha mewujudkan yang dia pahami tadi. Meskipun di dunia ini kelihatannya susah, kelihatannya miskin, ya, tetapi dia yakin bahwa nanti akan ada kehidupan yang lebih baik. Nah, Islam itu menuntunkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah ini. Jadi sebenarnya kalau orang itu ikut dengan tuntunan Islam, tidak mungkin di dunia ini miskin. Tidak mungkin di dunia ini dia derajatnya itu di bawah. Dia pasti akan makmur, dia akan terhormat. Dan ini sudah terbukti, terbukti sepanjang sejarah bahwa ketika manusia itu mengikuti perintah Allah, ya, dengan kata lain mereka Islam karena para nabi itu mereka Islam, ya, mereka kehidupannya tidak ada yang kemudian melarat ataupun kemudian dalam kondisi yang hina. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang menentang, yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka tidak mau Islam, tidak mau tunduk patuh kepada perintah Allah, mereka disungkurkan oleh Allah dari tempat yang tinggi menjadi yang rendah. Fir'aun itu kurang apa ya? Fir'aun itu raja diraja. Bahkan berani mengatakan dirinya Tuhan. Kayaknya di era modern ini tidak ada presiden ataupun pemimpin negara yang berani mengatakan dirinya Tuhan. Tetapi pada masa Fir'aun itu mengatakan dirinya Tuhan. Nah, oleh karena itu, ketika ada persoalan, maka harus ditarik ke visi yang paling jauh, yaitu visi akhirat. Nah, maka kalau negara ini kok visinya akhirat, kemudian para pemimpinnya itu visinya akhirat, kemudian
rakyatnya juga visinya akhirat, nah tentu mereka kehidupannya akan baik. Nah masalahnya manusia kan macam-macam ya. Bahkan ada yang tidak percaya adanya Tuhan. Percaya adanya Tuhan tapi tidak mau Islam ya. Maka sebetulnya di Indonesia ini dilematis sekali ya. Ketika mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, itu Tuhan yang mana? Kalau orang Islam, Tuhannya Allah. Kalau Kristen, Katolik tentu bukan Allah ya. Tapi di sana yang kemarin itu ya baru tanggal 25 kemarin dirayakan ya. Itu merayakan kelahiran Tuhan, bukan Nabi. Ya, orang Kristen kemarin itu merayakan kelahiran Tuhan. Ya. Loh, ini sudah masalah ini. Mau menyamakan bagaimana? Yang satu aja mengatakan ya Tuhannya itu lahir 25 Desember. Ya. Yang satunya enggak, Tuhan itu ya Gusti Allah. Yang lainnya Tuhan itu ya Neng ya. Kaum Rahayu itu kan mengatakan Neng, Neng dan apalagi lah itu. Jadi mereka tidak percaya adanya Allah, tidak percaya adanya Sang Juru Selamat tadi. Ya, tetapi punya konsep Tuhan sendiri. Nah ini terus bagaimana ini? Nah disinilah dalam Islam itu ada kewajiban dakwah. Ini. Jadi perubahan masyarakat itu melalui cara berpikirnya diubah dengan dakwah. Nah biasanya orang ditakut-takuti perubahan Islam itu dengan cara pemberontakan. Ya. Contohnya di Suriah, ya itu apakah mau mensuriahkan Indonesia? Nah, itu yang seringkali digunakan untuk menakut-nakuti ketika ada orang yang mengajak Islam itu diterapkan dalam negara. Islam diterapkan secara keseluruhan. Nah, ini. Dengan dakwah. Seperti apa? Ya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dengan cara dakwah. Nah tentu dakwahnya tidak tadi yang disampaikan tadi, kita ini kok semakin banyak ustadz tetapi kemaksiatan kok juga semakin banyak. Ya karena ada yang tidak didakwahkan. Ketika mau didakwahkan, mulutnya dibingkem ya. Ini. Kalau misalkan tadi disampaikan ya, tentang Islam di dalam pemerintahan, itu ada aturannya. Apa? Sistem khilafah. Tetapi tidak pernah sistem khilafah itu dibahas tuntas, didiskusikan di media-media mainstream, didatangkan para pakar, ya, dibedah di sana. Sudah ditutup dulu ya. Bahkan di ruang yang katanya bebas, yaitu ruang maya, dengan diskusi-diskusi yang diposting di channel-channel di YouTube, itu aja di take down ya. Dengan alasan melanggar ketentuan komunitas. Ya. Kenapa? Karena kemarin saya baru saja mengadakan bedah buku judulnya Khilafah. Ya. Itu kita baru saja posting ya. Itu langsung di take down ya. Ini. Nah kita terus umat bisa paham tentang khilafah, bisa diskusi dengan jenak, dengan mendalam. Kalau kesempatan bicara saja ditutup seperti itu. Maka kalau dalam masyarakat demokrasi itu katanya ada kebebasan menyuarakan pendapat, ya kita bisa mengatakan itu omong kosong. Terus gimana? Ya inilah tantangan para tokoh untuk tetap menghadirkan diskusi-diskusi tentang semua ajaran Islam, ya, dari A sampai Z, dengan tuntas, dengan jenak. Nah maka nanti dengan adanya diskusi itu maka akan terjadi perubahan cara berpikir. Nah maka visi negara, visi pemimpin, visi rakyat itu mungkin untuk disatukan. Nah terus bagaimana ya dengan keanekaragaman ini? Ya kita tahu bahwa pelaku dakwah itu juga beraneka ragam. Ya. Tadi saya tersentuh mengatakan saya ini kan rakyat kecil, jadi yang saya lihat adalah yang kecil-kecil. Maka dulu Bilal itu ya,
itu juga dakwah di kalangan para budak. Berbeda dengan Umar bin Khattab dengan Hamzah yang mereka itu berdakwah di circle para pemimpin, para jenderalnya. Ini. Kemudian kalangan perempuan juga mengadakan dakwah juga di kalangan para perempuan. Nah, maka kalau para dosennya aktif berdakwah, pengusahanya juga berdakwah, kemudian para hakimnya termasuk nanti para jenderalnya, nah, maka menyatukan visi level negara itu suatu hal yang sangat mungkin. Dan terlebih lagi dalam sejarah ini sudah terjadi. Dalam sejarah sudah terjadi bagaimana Rasulullah itu bisa berhijrah ke Yathrib, tidak lain karena semua segmen masyarakat di Yathrib telah menerima dakwah Islam. Nah, ini kesempatan kita untuk beramal yang besar, beramal yang utama, yaitu dakwah Islam terkait dengan penataan masyarakat, penataan negara. Nah, ini yang jarang disinggung oleh para ustadz-ustadz. Nah, yang sering itu adalah tentang masalah ibadah, masalah akhlak. Ya. Dakwah itu dianggap berhasil ketika renyah, ya, banyak guyonan, banyak candaan. Ya, ini. Maka kemarin itu ada yang diwawancarai, ya, senang dengan ceramahnya Gus ini, ya, Gus yang rumahnya di Sleman dekat Prambanan itu, ya. Nah, oh enggak suka, tapi saya suka konsernya. Ya. Jadi anak muda ditanya gitu, suka konsernya. Ya. Mungkin kalau kita dakwah ada konser-konsernya juga pada senang, tapi apakah kemudian masyarakat berubah ketika dakwahnya berupa konser? Ya. Nah, bagaimana menghadapi tantangan-tantangan yang muncul? Maka hanya bisa dakwah dengan pemikiran. Nah, saya kira itu, Pak Helmi. Ya. Ustaz, kalau saya boleh tambahin nggak? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat dari pertanyaan ini, sekarang kita sudah punya masalah, terus mau gimana gitu ya. Mungkin saya, kalau tadi kan Ustaz Yusuf ngomong ke depannya, saya sebetulnya masalah ini kenapa sih bisa timbul gitu ya. Ya. Saya ingat satu pertanyaan yang datang dari seseorang ke saya. Pertanyaannya gini, Pak Chandra keluar dari pekerjaan riba itu tahun berapa? Tahun 2013 saya bilang gitu. Kenapa Bapak kok baru tahun 2013 keluar dari riba? Bukankah larangan riba itu ada sejak zaman Rasulullah? Ini pertanyaan menarik dong. Bener dong? Kenapa gitu loh? Baru tahun 2013, dari dulu itu udah ada larangan itu. Bukan tiba-tiba baru muncul kan gitu. Bukan tiba-tiba setelah fatwa majelis ulama itu muncul. Enggak, sebetulnya udah dari dulu. Dari situ terus saya mencoba mereview, iya ya kenapa ya? Ini pertanyaan menurut saya ngena banget ini buat saya. Dari situ hasil evaluasinya ada dua ternyata Bapak-Bapak. Yang pertama adalah saya tidak tahu dan tidak mau tahu sama syariat agama. Jadi ternyata, dan ini bukan saya saja Pak, ya, sebagian besar Muslim ya itu mereduksi, mempersempit syariatnya. Mempersempit syariatnya. Kita itu sekarang hanya banyak mengetahui syariat itu hubungannya dengan Allah, gitu kan? Hubungannya dengan akhlak, gitu kan? Tapi bicara mengenai muamalah, itu seolah-olah di luar syariah. Padahal syariat kita kan isinya 3 dimensi itu kan. Syariat mengatur hubungan kita dengan Allah, itu dimensi akidah, mengatur hubungan kita dengan diri kita sendiri, kita diajarin bagaimana kita berakhlak gitu, berpakaian, mandi, tidur, semua diatur. Nah, tapi ada dimensi ketiga ini yang saya selalu sebut, ini dimensi yang hilang Pak. Dimensi muamalah itu Pak. Kenapa kok hilang? Satu, kitanya tidak pernah mau mencari tahu itu, kitanya. Jadi problem pertama terjadi
dari kasus pertanyaan, oh sayanya yang salah. Kenapa? Pak, dulu saya ngaji loh Pak, saya kerja di bank ngaji Pak. Kita panggil Ustadz. Iya, walaupun Ustadznya kan kita bisikin, Pak jangan ngomong riba ya nanti. Ngomong riba gak panggil lagi nih gitu kan. Oh takut Ustadznya Pak. Kalau kita gituin takut. Kan gede Pak ngasihnya kalau bank Pak. Iya. Jadi akhirnya ngaji kita Pak. Tapi pembahasannya ya itu saja. Gak pernah ngomongin riba detail itu. Gak pernah. Kita ngaji. Nah tuh. Jadi yang pertama problemnya ada di kita. Kita nggak pernah merasa perlu untuk mengeksplor syariat Islam. Kita mereduksi, mempersempit. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa? Yang sudah tahu tidak pernah ngasih tahu, Pak. Pak, kalau pertanyaan ini saya tanyakan ke para ulama, para kiai, para gus, para habib, wajar nggak Pak? Saya sebagai orang awam. Saya akan tanya yang sama. Pak Kiai, kenapa saya itu baru tahu riba 2013? Saya ini awam Pak Kiai. Lah pertanyaannya Pak Kiai tahu apa tidak? Lah kalau Pak Kiai tahu kenapa kok kami nggak dikasih tahu? Pak itu pertanyaannya wajar nggak? Itu terjadi Pak. Tapi memang susah Pak, kalau nanya sama Pak Kiai mengenai riba, sementara mobilnya Pak Kiai masih leasing. Susah memang Pak, menjelaskannya gimana gitu loh. Itu kayak yang kejadian di Jember itu. Dapat kabar, wah kantor leasing digerujuk anak-anak pesantren. Wah itu kalau kita nggak baca sampai di situ saja, wah gila, ini giroh Islam udah masuk, udah muncul. Ternyata kenapa Pak dia ngerujuk kantor leasing? Mobilnya Pak Kiai ditarik. Itu problemnya. Jadi problem yang kedua apa? Yang tahu nggak ngasih tahu Pak. Tapi memang kalau kita ngomong muamalah, ini saya nggak ngomong contohin yang besar ya. Yang kecil saja, ngomong riba saja, memberitahunya itu butuh mental Pak. Pak saya bikin X-Bank itu, bukannya nggak ada resiko Pak. Bayangin kerjaan kita apa? Ngeluarin teman-teman dari sana, ayo keluar. Bingung nggak manajemen di sana, kenapa pada keluar gitu kan? Sampai pernah muncul kan surat dari BRI wilayah Jogja itu. Yang sampai harus setiap kantor bikin kajian dan ustadznya dia tentukan. Harus ustadz ini. Ustadz pro riba lah. Tahu gitu ya, yang disetujui itu sampai begitu Pak, karena saking banyaknya yang keluar gitu. Nah, itu kondisi kita sekarang Pak. Padahal mohon maaf ya Bapak ya, setelah saya mendalami syariat kita, ternyata dimensi ketiga ini, dimensi muamalah ini, itulah dimensi pembeda kita dengan syariat agama lain Pak. Pak di syariat agama lain ada nggak unsur akidahnya? Ada ketauhidan dia juga ngatur Pak, walaupun ketauhidannya kepada Tuhannya dia kan. Akhlak, wow ada satu agama yang mungkin tingkat keakhlakannya itu lebih tinggi. Wow dia kan selalu bilang, kalau kami kasih sayang, begitu menyayangi banget dia. Akhlak ada Pak. Bicara muamalah, ternyata yang punya cuma Islam Pak. Pak, saya tanya ya, pernah dengar gak? Sistem ekonomi Hindu, pernah dengar Pak? Tidak ada. Sistem ekonomi Buddha, pernah dengar? Tapi sistem ekonomi Islam, pernah dengar? Tuh Pak. Tuh, salah satu pembeda Pak. Jadi kalau dibilang syariat Islam itu lebih lengkap dari yang lain, salah satu pelengkapnya itu adalah dimensi muamalah ini Pak. Sayangnya kita tinggalkan itu. Itu sayangnya. Siapa kita itu? Kita masing-masing yang tidak mau menggali itu. Kedua, yang tahu tidak mau memberitahu. Itu kejadiannya. Akhirnya ya seperti ini nih Mas Helmi. Kita akhirnya kerja di bank lagi ya Mas. Pak, kalau dulu saya masuk bank tahun 93 Pak.
Kalau tahun 90 sudah ada yang bilang riba haram, Chandra. Emang saya mau ngotot gitu ngeluarin surat lamaran saya kirim-kirimin ke bank? Enggak. Saya ini orang yang lumayan baik, Pak. Ya artinya sadar diri. Saya ini nggak nakal gitu loh orangnya. Jadi kalau diwanti-wanti saya tuh cenderung nurut gitu loh. Cuma waktu itu nggak ada yang ngasih tahu, Pak. Ya akhirnya, dan bukan tidak ada pilihan loh ya. Lamaran dikirim ke bank ada, dikirim ke pabrik ada, dan dua-duanya dipanggil. Tapi mana yang dipilih? Ya kan? Nah sekarang saya tanya, itu takdir bukan, Pak? Gitu. Bayangin saking tidak pahamnya saya dulu, saya menganggap kerja di bank itu takdir saya, Pak. Karena saya nggak ngerti, nggak paham. Jadi ini problem kita, Pak. Kita kehilangan satu dimensi ini. Yang bahkan sampai detik ini kita masih kehilangan. Itu kalau menurut saya. Kenapa kehilangan? Satu, kita penyebabnya. Kita nggak mau belajar itu. Berapa banyak yang diajak untuk ikut materi fikih muamalah, ya, belajar mengenai fikih muamalah, kita hindari itu berapa banyak. Pak, ada Pak, teman-teman ex-bank, saya ajak, ayo belajar fikih muamalah, ayo. Teman-teman pengusaha, ayo belajar fikih muamalah. Apa jawaban dia? Enggak lah, kenapa? Takut tahu. Takut tahu. Kenapa mereka takut tahu? Karena mereka tahu, kalau tahu tapi tidak melakukan, dosa. Terus saya bilang sama mereka, bro sebentar ya, emangnya Allah nggak tahu kalau kamu takut tahu? Tak mungkin Allah nggak tahu, saya bilang. Pak, yang harus hati-hati apa? Berbeda, Pak. Tidak tahu sama takut tahu. Berbeda nggak? Di mata Allah berbeda nggak, Pak? Tidak tahu bisa jadi dia belum terima maklumat dari Allah. Ya. Tapi kalau takut tahu, dia takut karena dia sudah tahu ada maklumat itu. Betul kan? Ya dong. Dia sudah tahu. Apa yang terjadi untuk orang yang takut tahu, Pak? Itu kalau saya menganalogikan, kalau ibaratnya Allah mau menyodori sesuatu yang baik sama dia, dikasih ke sini, ngeles dia ke sini. Tapi Allah kejar sini, ngeles lagi dia ke sana. Tuh, dikasih syariatnya, Allah tuh kasih syariat sini, dia ngeles sana, sini lagi dia ngeles sana. Pak, saya tanya, kalau kita yang seperti ini di mata Allah apa kita dihitungnya? Apakah hanya hambanya yang bandel? Oh no, kalau menurut saya. Ini hambanya yang tidak percaya sama dia, sama Allah. Betul dong? Ya dong? Mau dikasih sesuatu yang baik, kita hindari. Itu kan artinya kita tidak percaya sama yang ngasih. Betul nggak, Pak? Pak, kalau kita nggak percaya sama Allah, itu hukumnya apa? Bukan cuma nakal, Pak. Dan itu nggak cukup cuma disentil. Itu saya menganalogikannya begitu, Pak, untuk menyadarkan diri saya. Oh nggak bisa, harus belajar sekarang. Kalau udah tahu, ngasih tahu, Pak. Oh ngasih tahu gampang. Oh nggak gampang, tadi Ustadz udah jelasin. Baru mau ngomong udah di stop, nggak boleh. Wah, dimusuhin di mana-mana. Yang musuhin siapa, Pak? Orang Islam juga. Yang takut tahu kan gitu ya. Mungkin itu tambahannya satu itu. Menarik ini tadi Ustadz El Chandra ini. Kita memang ada perasaan kelunasional untuk masalah muamalah ini. Jadi Ustadz, Gus-Gus, ini kalau bicara riba, kepemimpinan, ekonomi, apalagi hukum, ya toh, hukum Islam. Waduh, rasanya kok kayak walah medeni dan seolah-olah itu harga mati untuk bareng-bareng tidak ngomong itu, ya. Kita pokoknya sepakat asosiasi dai keluh untuk ngomongin. Oke, Bapak sekalian, terima kasih ini menyemangati kita untuk Pak El Chandra. Masih ada satu lagi yang mungkin dari Bapak sekalian para tokoh umat untuk bisa memberikan apa? Ya masukan atau mungkin oke, Pak Helmi, silakan, mau Pak Helmi.
Ini saya karena beliau baru sekali ini berdatang di sini, kita beri kesempatan agak longgar. Silakan monggo. Matur suwun. Saya sebenarnya juga tersudutkan oleh kata-katanya Ustadz Chandra tadi. Karena memang hutang saya masih banyak ya. Ini teman-teman yang di Kulon Progo tahu. Hutang saya masih hampir sekitar 4 miliaran lah. Saya orang bank tapi saya juga punya hutang di bank. Pinter lengah kali bank. Ini memang, dan saya juga baru tahu, saya ngajinya, saya juga waktu di Muhammadiyah. Tapi saya memang, bukan Muhammadiyah yang salah ya, bukannya, mohon maaf. Memang kalau saya ada kajian-kajian tentang riba, memang saya menghindari. Saya masih kerja di sana. Sampai satu saat, saya waktu itu mau tanda tangan di Panin Syariah. Ini syariah ya, ini nggak usah sebutin Bang titik-titik syariah ya. Waktu itu sama istri mau beli aset nilai 1,1 miliar dicairkan 2 miliar Bu, itu. Ini itu luar biasa. Sampai kita ketemu, kita mikirnya waktu itu karena memang potongannya sampai 400 juta. Potongan yang tidak pernah kita terima tapi harus kita bayar. Kita muter-muter sama istri itu pusing, diambil enggak, karena yang kita buang adalah 400 juta, walaupun kita dapat fresh money-nya juga 400 juta. Kita dapat fresh money 400 juta. Kita mikir-mikir sampailah, mohon maaf ya pada waktu itu saya sampai kepada teman-teman di MTR Kulon Progo. Di sana kebetulan pas ngaji, ya, saya juga ikut ngaji. Saya sebenarnya kita ngomong ngaji itu juga seperti yang dikatakan oleh Ustadz Chandra tadi. Wah, aku ngerti tadi dosa ya, aku tetap menjalankan. Padahal nek aku mutus kobang, aku nyaur utang yang sudah saya akadkan itu bagaimana, seperti nyun sewu nggih, nek dalam surat Al-Maidah itu ya kan, selesaikan akad-akadmu. Waktu itu kan di apa, nek di bank itu kan itu dibahas terus. Jadi ini sampaikan ke nasabah bahwa selesaikan akad-akadmu. Selesaikan perjanjianmu. Itu kalau pengajian di bank biasa di ini kayak di apa ya, di ataskan di ini. Jadi kalau ada nasabah yang ini dan itu memang apa ya? Memang strategi perbankan untuk ngasah kita loh sebagai apa ya, sebagai prajurit ribanya itu untuk menangkis. Karena waktu itu di tahun 2014-15 saya sudah menerima banyak surat dari teman-teman MTR tentang iya, di masyarakat tanpa riba itu saya di ANOP itu saya sudah menerima surat, dan saya waktu itu karena memang iki po ditembahne dhewe pokok kon bayar pokoknya tok, memang pegawai bank ora dibayar po. Karena pegawai bank itu dibayar dari bunga bank. Kita itu dibayar dari bunga bank. Sampai pada saat itu istri saya juga ngingetan, kok kita iki anu Mas yo ngono iki. Kita konsultasi saja sama ustadznya. Kebetulan waktu itu saya konsultasi dengan Ustadz Caipul ya. Kemudian dia kan wong keras ya Caipul itu. Gini ya udah. Mundur Mas. Termasuk satu usaha kita yang waktu itu kita kan waktu itu nyun sewu nggih. Kita waktu itu kan ada usaha yang pakai aplikasi Oyo. Nah, istri saya itu juga langsung mematikan usaha itu juga, dan kita sepakat di November 2023 itu untuk tidak membayar semua hutang kita. Artinya kita langsung meminta kepelunasan pokok semua. Dan saya juga orang yang pertama kali sama teman-teman itu di ini. Karena saya kan bayari bagus terus, saya nggak pernah telat. Sampai peristiwa itu terjadi kan saya nggak pernah telat. Tiba-tiba saja kita langsung cut. Tapi sekali lagi nyun sewu, saya tersentil oleh ngendikannya Ustadz Chandra tadi tentang tidak tahu dan pura-pura takut tahu ya, itu sudah terjadi. Saya terjadi dari tahun 2016 sampai tahun 2023, dan alhamdulillah sekarang juga sedikit banyak sudah tahu, karena memang pengajian tentang riba itu sampai saat ini sama sangat sedikit sekali.
Bahkan kemarin kalau saya di TMP juga nggak ada itu tentang khusus membahas tentang riba itu nggak ada. Itu saja di pengalaman dari saya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini terima kasih testimoni dari Pak Helmi Wicaksono. Oh, Pak Helmi Sarjono. Alhamdulillah beliau sekarang sudah berani tahu. Tadi setelah didesak oleh Ustadz Chandra karena takut tahu itu menghindari petunjuk, Pak. Ya, padahal petunjuk Allah itu kebaikan, ya, pasti. Dan Allah tidak butuh kebaikan, yang hanya kita yang membutuhkan kebaikan itu, saya kira. Satu lagi sebelum kita tutup atau mungkin sudah 10, oke ya, satu lagi monggo. Ini Pak Sumaryono mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir sebelum nanti akan kita minta closing statement. Bapak sekalian. Ya, berawal dari kita memahami surat Al-Fatihah, sering kita meminta kepada Allah, ihdinas syiratal mustaqim. Kita minta supaya ditunjukkan ke jalan yang lurus. Namun saya kadang introspeksi diri, itu saya sering justru tidak di jalan yang lurus, kadang di jalan yang maghdub, yang dimurkai Allah, kadang di jalan yang dolin atau sesat. Di antaranya yaitu jalan yang dolin itu kita takut tahu kalau tahu nanti dosanya double ya. Itu kita takut tahu itu kan berarti kita di jalan yang sesat. Kemudian ketika kita tahu dan kita tidak berani untuk mengasih tahu atau mengamalkan apa yang kita tahu, itu kan berarti kita di jalan maghdub, jalan yang dimurkai Allah. Nah, kalau kita berdakwah di tingkat RT saja ya, ketika dulu pilpres itu saya yakin bahwa Pak Anies itu satu-satunya calon yang mungkin sedikit banyak bisa merubah Indonesia. Kemudian saking saya yakinnya, saya ketika dapat jadwal khutbah itu pasti isinya nyerempet-nyerempet kampanye, Pak. Ya, itu. Kemudian di rumah saya ditegur anak saya, Pak, mbok nek khutbah ke ora kampanye. Lah aku ora kampanye, aku hanya menyampaikan sesuatu yang benar. Tapi seperti itu. Terus masyarakat yang di situ juga yang berani menegur saya ya seperti itu. Saya dilarang untuk kampanye, tapi sampai pemilu berlangsung seperti itu. Lah, seperti ini berarti kita ini sebenarnya walaupun setiap hari minta ditunjukkan jalan yang lurus, ternyata kita ini selalu ada di maghdub atau yang dzalin. Begitu, Pak. Hanya sekedar curhat saja, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini Pak testimoni kedua dari Pak Sumaryono tentang bagaimana rasanya menyampaikan sesuatu yang berbeda ya, atau tidak umum di hadapan masyarakat. Bapak sekalian, ini terima kasih. Ini sudah 10:04. Saya mohon untuk Pak Chandra memberikan closing statement masing-masing 3 menit ya. Nanti kemudian terakhir pada Ustadz Yusuf Mustaqim. Monggo. Baik Bapak-Bapak sekalian, tantangan kita sebagai Muslim yang pertama adalah membuka diri untuk mencari tahu. Namun apakah setelah kita tahu, itu sudah menyelamatkan kita atau tidak? Kita tahu kalau riba itu haram, kita tahu kalau jual beli yang batil itu juga berdosa. Tapi kita tidak menerapkannya. Tidak menghindari kalau itu larangan riba gitu kan. Apakah itu menyelamatkan atau tidak? Dari yang tidak tahu menjadi tahu, bahkan mungkin kita itu orang yang hafal syariat Islam. Hafal, Pak.
Saya tanya, itu bisa menyelamatkan nggak? Menghafal syariat Islam itu, Pak? Nggak cukup, Pak. Nggak bisa. Karena syariat Islam itu baru bisa menyelamatkan kalau dia kita lakukan. Kalau dia kita pergunakan. Baru manfaatnya kita dapat. Jadi kalau tadi kita banyak cerita mengenai yang tidak tahu, tidak mau tahu, takut tahu, itu baru level pertama, Pak. Ntar setelah tahu, hafal bahkan, tantangan keduanya adalah menerapkannya. Ya, dan udah mulai kita rasakan juga. Kalau udah ngomongin penerapan, tantangannya lebih berat ya, Pak? Iya. Padahal dia tahu, Pak. Ya kan? Jadi yuk sama-sama. Negara ini tidak akan mungkin bisa berubah menjadi baik kalau yang diganti cuma 2 orang. Toh proses mengganti 2 orang ini itu udah berapa kali dilakukan, ada perbaikan yang kita rasakan, semakin gak baik aja. Karena tidak cukup merubahnya hanya dengan mengganti 2 orang yang namanya presiden dan wakil presiden saja. Karena problemnya bukan di masalah itu saja gitu loh. Siapa yang bisa merubah? Harus kita semua, Pak. Bagaimana cara merubahnya? Kita semua paham terhadap syariat dan mau menerapkannya. Kalau udah seperti itu, kita semua akan menuntut penerapan syariat Islam. Baru kita akan rasakan bagaimana dampak perubahan yang terjadi. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kalimat saya kurang berkenan, mohon maaf. Ya, terima kasih Mas Chandra. Mari Ustaz Yusuf. Ya. Tadi disampaikan oleh Ustadz El Chandra ya. Jadi ketika ada kreditur memberi utang, ya berarti masa depan yang hutang itu bisa dikatakan ada. Ya. Apakah masa depannya itu nanti bisa diambil asetnya atau bisa dijadikan untuk kepentingan yang lainnya. Berarti kalau Indonesia ini masih dipercaya oleh negara-negara yang lain itu berhutang, berarti sebetulnya bangsa-bangsa lain itu pasti ada yang, kita ini ada yang diincar, gitu. Ada yang ingin diperoleh. Nah, oleh karena itu, yang namanya kemandirian itu suatu hal yang harus terwujud. Dan hanya dengan Islam kemandirian itu bisa ada. Terkait dengan ekonomi, ya, ekonomi negara, kalau tadi kita pintu masuknya melalui pajak, pembahasannya pajak ya. Bahwa dalam Islam, nanti bisa dilihat dalam kitab Al-Amwal, bahwa kepemilikan itu ada 3, kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Kepemilikan negara di sana ada fai, ada ghanimah, ada jizyah, ada kharaj, ya, ada usyur, kemudian ada pengelolaan atas kekayaan alam milik umum. Jadi kekayaan alam milik umum itu dikelola oleh negara, hasilnya untuk seluruh rakyat. Nah, bahasan seperti ini tidak pernah muncul di tengah-tengah masyarakat. Sehingga mereka tidak bisa melihat bahwa Islam itu solutif dan Islam itu luar biasa untuk membawa kemakmuran. Yang ada hanyalah pajak dan pajak. Dan ini memang perlu kajian yang mendalam, dan ini kalau kita semua tahu, ya rakyat tahu, pasti mereka ingin agar itu diterapkan. Oleh karena itu, ini insya Allah besok ya kita perdalam tentang ekonomi. Ya, kalau ini tadi kan muamalah perbankan saja. Ya. Besok tentang bagaimana tata kelola 3 kepemilikan itu yang berbeda. Kalau tadi dengan agama ya, agama yang lain ini tidak saja agama tapi ideologi besar di dunia. Jadi kita nanti lawan tandingnya itu ya dengan konsep ekonominya Amerika, konsep ekonominya Rusia, Cina. Dan umat Islam berada dalam level itu. Nah, karena itu tidak pernah dikaji, umat Islam seakan-akan kecil ya, padahal kita oleh Allah dan Rasulullah diberikan
panduan pedoman yang levelnya level dunia. Sekali Ustaz. Ya, terima kasih Pak Ustadz Yusuf Sakim dan Bapak El Chandra. Malam yang sangat berbahagia dan insya Allah menjadi salah satu yang barokah buat kita semua. Ya. Bapak sekalian, tidak banyak yang saya tutup karena beliau berdua telah memaparkan apa-apa yang menjadi concern mereka berkaitan dengan Islam. Cuman satu hal, yaitu apa? Harapan kita umat Islam serta semangat dan juga cahaya yang muncul itu hanya akan ada ketika mungkin kita ada di Islam, kan itu. Maka saya kira tadi ya sampaikan ya, Islam tidak hanya memberikan syariat yang dipelajari, tapi Islam itu memberikan kebahagiaan real, dan kebahagiaan real itu dunia dan akhirat hanya akan muncul ketika syariat yang didatangkan oleh Rasul ini adalah kita jalankan dan kita terapkan. Forum tokoh umat insya Allah menjadi salah satu sarana untuk bagaimana kemudian syariah yang indah ya, dan membawa barokah itu bisa menjadi terwujud di kemudian hari. Selamat malam, terima kasih atas kehadirannya. Saya kembalikan pada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sudah kita laksanakan bersama forum diskusi tokoh umat pada malam hari ini dengan topik yang sangat menarik dan juga alhamdulillah tadi banyak feedback yang juga luar biasa. Mudah-mudahan menambah keberkahan untuk kita semua dan juga manfaat bagi kita dan juga untuk umat secara keseluruhan insyaallah. Baik, hadirin para tokoh umat yang dirahmati Allah, insyaallah di akhir acara ini kita akan tutup dengan doa dan sebagaimana tadi disampaikan, setelah acara ini ditutup kami persilahkan nanti para bapak sekalian bisa berfoto bersama dengan narasumber. Untuk memimpin doa pada sesi terakhir kali ini kami mohonkan kepada Ustadz Yusuf untuk bisa memimpin doa. Monggo Ustaz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar ya azizu za ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka khilafatan rasyidatan ala minhajin nubuwah tu'izu bihal islam wal muslimin wa tudhillu bihal kufra wal kafirin. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah acara demi acara sudah kita lalui bersama. Terima kasih banyak atas kehadiran asatidz sekalian. Insyaallah forum tokoh umat Kabupaten Bantul berikutnya akan digelar kembali. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa berjumpa lagi dan nantikan undangan dari panitia. Terima kasih banyak atas segala kehadiran dan juga partisipasi dari Bapak sekalian. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan dan jika ada kelebihan mohon dikembalikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan santri sekalian yang mau berfoto bisa berbaris ya.